warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat di tengah pandemi COVID-19. Dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan berdoa agar kita masyarakat Indonesia selalu terlindungi dan terhindar dari penyakit atau virus corona COVID-19. Nah, semoga kalian menonton video pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang lebih. Saya Saskia Aulia, perwakilan dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi tahun angkatan 2017. Saya ini perwakilan dari Sekolah SMK N51 Jakarta. Kami mengajar di SMK N51 Jakarta. Saya akan menjelaskan mengenai materi transaksi keuangan pemerintah daerah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini apa aja, yaitu agar siswa dapat mendefinisikan keuangan daerah, siswa dapat mengidentifikasikan pendapatan LO atau laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, dan juga siswa dapat mengidentifikasikan kriteria pengakuan pendapatan. Siswa dapat mengidentifikasikan standar jurnal pendapatan seperti apa, dan juga siswa dapat mendefinisikan belanja dan beban, dan juga siswa dapat mengidentifikasikan klasifikasi belanja dan beban. Dan terakhir, siswa dapat mengidentifikasikan standar jurnal belanja dan beban. Nah, ini tujuan pembelajarannya agar siswa dapat mencapai yang sudah saya sebutkan ini. Nah, selanjutnya itu ada materi ajar. Materi ajar ini sebenarnya transaksi keuangan daerah itu ada banyak. Tapi hari ini saya hanya menjelaskan pendapatan dan belanja saja dalam akuntansi pemerintah. Nah, ini ada materi ajarnya, ada pendapatan dan belanja, ada pembiayaan aset pemerintah, ada liabilitas dan ekuitas pemerintah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai keuangan daerah. Definisinya apa sih? Yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jadi, keuangan daerah itu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, nih, keuangannya, pengelolaan keuangannya, akuntansinya, hak dan kewajibannya, fasilitasnya daerah tersebut. Nah, itu ada di definisi keuangan daerah. Nah, untuk ruang lingkupnya itu ada apa aja? Yang pertama ada hak daerah, ada kewajiban daerah, ada penerimaan daerah, ada pengelolaan daerah, ada kekayaan yang daerah yang dikeluarkan atau dikelola sendiri, dan juga kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah. Ini ruang lingkupnya. Selanjutnya itu ada pendapatan daerah. Tadi kan ada transaksi pendapatan. Nah, transaksi pendapatan itu apa? Yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Jadi, semua hak-hak daerah yang menambah nilai kekayaan si daerah tersebut itu namanya pendapatan. Nah, pendapatan ini dibagi jadi 3 nih klasifikasinya. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, pendapatan asli daerah ini ada banyak, berupa pajak, berupa retribusi, berupa bagian laba usaha daerah, dan juga berupa lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan dana perimbangan itu ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga lain-lain pendapatan daerah itu ada sumbangan pihak lain kepada daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu yang pertama ada pajak daerah nih. Pajak daerah itu ialah kontribusi wajib kepada daerah yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah yang bersifatnya memaksa. Jadi pajak itu wajib. Kalau nggak dibayar, dia akan terkena denda gitu dari pemerintah. Nah, jenis pajak itu ada 2, yaitu ada provinsi sama kabupaten atau kota. Provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan, bahan kendaraan bermotor. Sedangkan kalau kabupaten kota itu ada hotel, pajak restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan, dan air tanah. Nah, ini jenisnya. Nah, pendapatan asli daerah ini juga ada retribusi daerah. Nah, retribusi daerah itu ada apa aja? Ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Nah, retribusi itu apa? Ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Misalkan ada suatu badan ingin membangun usaha. Nah, ini dia harus membayar retribusi jasa usahanya tersebut. Gitu.
Nah, yang selanjutnya itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu bersumber dari pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal daerah, perusahaan daerah, dan lembaga keuangan. Nah, ini bersumber dari penyertaan modal sama perusahaan daerah. Sedangkan selanjutnya itu ada lain-lain PAD atau lain pendapatan hasil daerah, yaitu penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki. Jadi penerimaan daerah itu dari jasa atau barang gitu. Selanjutnya itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang sudah disebutkan tadi, yaitu meliputi hibah. Hibah itu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut. Nah, sedangkan dana darurat itu dana seperti dana bencana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut. Bisa daerah tersebut mengalami bencana gitu. Jadi pemerintah pusat memberikan dana darurat tersebut. Selanjutnya ada lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada pendapatan daerah itu ada kriteria pengakuannya nih, ada apa aja. Yang pertama ada cash basis sama accrual basis. Cash basis itu kas basis, dan accrual basis itu kas accrual, kas accrual maksudnya. Nah, ini apa? Kalau cash basis itu dia pendapatan laporan realisasi anggaran, sedangkan accrual basis itu pendapatan laporan operasional. Nah, itu ada apa aja, dia diterima di RKUD, rekening koran umum daerah, diterima SKPD, diterima oleh entitas lain di luar Pemda atau atas nama BUD. Sedangkan pendapatan LO itu dia timbulnya hak atas pendapatan dan juga pendapatan direalisasi. Nah, selanjutnya itu pendapatan LRA nih definisinya, yaitu semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, itu definisinya. Penerimaan kas umum yang dia bersangkutan menjadi hak pemerintah gitu, yang menjadi hak pemerintah. Nah, itu yang pendapatan itu yang tadi diakui itu saat diterima RKUD, SKPD, dan juga entitas lain. Selanjutnya itu ada pendapatan LO atau accrual basis atau laporan operasional. Dia ini definisinya yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ini yang bersangkutan dengan penambah ekuitas gitu, itu namanya pendapatan laporan operasional. Nah, itu diakui pada saat yang pertama itu timbulnya hak atas pendapatan dan juga pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai. Selanjutnya itu standar LRA, LO, SKPD. Ini SKPD ya, Satuan Kepala Pemerintah Daerah. Nah, ini dia itu standar jurnalnya ini, misalkan transaksinya penerbitan SK, dia laporan operasionalnya itu debit piutang, pendapatan kredit, pendapatan LO, dan sedangkan di daerahnya tidak dicatat gitu, karena baru diterbitkan surat. Sedangkan penerimaan pembayaran itu dicatatnya seperti ini, penyetoran pendapatan oleh SKPD seperti ini, pendapatan langsung seperti ini. Nah, ini contoh pendapatan SKPD, contoh transaksinya, yaitu tanggal 13 Februari 2015, dia menerima, Dinas Pendapatan ini mengeluarkan suratnya yang tadi, menerbitkan SK, itu sebagai penetapan atas PBB tahun 2015. Nah, dia di LO aja nih dicatatnya, yaitu piutang PBB 2.500.000 dan pendapatan PBB LO sebesar 2.500.000. Selanjutnya itu ada belanja daerah nih, definisinya apa aja, yaitu pengeluaran pemerintah daerah dari rekening kas umum daerah sebagai pengurangan kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada periode bersangkutan. Jadi itu pengeluaran nih, tadi pendapatan yang itu kas masuk, sedangkan ini pengeluaran, belanja gitu, kas keluar. Nah, ini dia dibagi klasifikasikan menjadi dua, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, klasifikasi belanja langsung itu ada apa aja, yaitu ada belanja pegawai, barang dan jasa, modal, sedangkan belanja tidak langsung itu dia belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan juga belanja tak terduga, seperti itu. Ini belanja pegawai yang tidak langsung itu seperti gaji, PNS gitu. Kalau pegawai yang ini yang belanja langsung itu seperti honor. Selanjutnya itu ada definisi beban.
yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jadi yang menurunkan ekuitas itu namanya beban. Nah, perbedaannya nih yang tadi belanja sama beban apa? Kalau belanja itu dia pengeluaran kas, mengurangi saldo anggaran lebih, tidak diterima kembali, dicatat dengan basis kas atau kas basis, disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan juga kode rekeningnya angka 5 awalnya. Sedangkan kalau beban itu dia kewajiban pemerintah, pengurangan ekuitas, kalau tidak diperoleh kembali, dicatat dengan basis akrual atau akrual basis. Tadi kan belanja itu kas basis ya, sedangkan kalau beban itu akrual basis, itu dicatat dalam laporan operasional. Sedangkan belanja itu LRA, di rekeningnya itu kode rekeningnya angka 9 kalau beban. Nah, klasifikasi beban itu pemerintah daerah itu terdiri dari yang tadi sama dengan belanja, sama juga itu beban pegawai, barang, bunga, subsidi, sama juga. Selanjutnya itu ada standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di SKPD nih, di dinas pemerintah gitu. Nah, ini standar jurnalnya itu misalkan dia transaksinya penerimaan SP2D atau surat pencairan dana oleh bendara pengeluaran di SKPD, dia dicatat standar jurnalnya itu debit kas di bendara pengeluaran, kredit RKPPKD. Ini kan yang mencatat SKPD ya, jadi dia RKPPKD. Sedangkan untuk belanja operasi itu atau belanja tidak langsung dengan SP2D UP atau GU atau uang persediaan, itu dia debit belanja pada kredit kas di bendara pengeluaran atau bank. Selanjutnya itu adalah metode pembelajaran yang kita akan berikan di sini, yaitu blended learning. Kenapa kami memilih ini? Karena seiring dengan merebaknya wabah COVID-19, metode yang satu ini dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Blended learning ini sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face, di mana terdapat 3 komponen penting dalam model pembelajaran blended learning, yaitu online learning, pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, blended learning ini karena sudah canggihnya teknologi dan sudah adanya internet di mana-mana, semua orang memegang handphone, jadi blended learning ini sangatlah efektif gitu untuk model pembelajaran online sekarang yang karena di wabahnya COVID-19. Jadi ini metode yang paling efektif, kami memilih ini. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran blended ini apa? Itu kelebihannya membangun rasa kebersamaan di antara siswa, memberikan manfaat berbeda di rumah maupun di ruang kelas, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membangun hubungan dengan siswa lain maupun instruktur dengan online gitu. Dan kekurangannya ini pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning nih. Karena online, jadi si guru harus punya keterampilan dalam mengelola e-learning. Jadi dia mencari di internet dengan PowerPoint, dengan video pembelajaran, dengan Zoom, video conference-nya gitu. Terus pengajar perlu mengembangkan dan mengelola sistem e-learning. Nah, ini harus dikelola nih, harus lebih ditambah kreativitas si guru untuk menyampaikan materi. Pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung bagi siswa, karena cuman handphone doang, tapi kuota belum terlalu disubsidikan oleh pemerintah, baru beberapa, mungkin di kota Jakarta doang, mungkin di daerah belum. Diperlukannya strategi pembelajaran tertentu untuk memaksimalkan potensi blended learning. Ini harus dimaksimalkan nih potensi blended learning ini. Selanjutnya itu media pembelajaran. Kami di sini memilih untuk men-share apapun kepada siswa-siswi di sekolah kami atau sekolah SMK Negeri 51 itu melalui Google Classroom. Mengapa? Karena di sana di Google Classroom ini sudah ada grup mereka atau ruang kelas mereka, jadi seperti ruang kelas praktikum
kelas 11, misalkan 11 akal 1, dia sudah berbagai mata pelajaran gitu di dalam classroom itu, di Google Classroom tersebut. 11 akal 2, dia sudah berbagai macam mata pelajaran di room Google Classroom tersebut gitu. Nah, di sini kami juga sebelum menginformasikan apa yang kita ingin berikan, misalkan materi atau link video conference atau link Google Form gitu, itu kita menginformasikan terlebih dahulu atau mengingatkan di grup WhatsApp. Kami juga memiliki grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini kita kebetulan hanya 2 kelas, jadi di sini grup WhatsApp ini diperuntukkan untuk diskusi, untuk memberikan informasi, memberikan informasi absen di mana. Nah, kami absen itu di komentar Google Classroom. Nah, ini kami misalkan nih, kita ada di sebelah, ada 2 kelas 11 AKL. Itu ada 11 AKL 1 dan 2. Misalkan 11 AKL 1 ini ada materi apa? Misalkan di sini praktikum akuntansi lembaga, di bawahnya itu ada komentar mereka sedang absen, yaitu dengan ketentuan nomor absen dan nama mereka, nama lengkap mereka. Nah, selanjutnya itu tugas dan ujian. Nah, tugas ujian ini kita share di Google Classroom dan Google Form untuk ujian. Kenapa kita memilih Google Form? Karena lebih mudah dan efektif. Tinggal mengklik link Google Form di Google Classroom tersebut, mereka dapat mengerjakannya dengan santai, dengan mudah, dengan efektif, dengan cepat. Jadi mereka tinggal klik saja, otomatis selesai gitu. Selanjutnya itu materi yang kami berikan itu yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, karena ini yang paling efektif, paling mudah untuk menjelaskan materi atau poin-poin penting pembelajaran tersebut. Nah, untuk video conference kami memakai Google Meet dan Zoom. Kenapa? Karena Zoom bisa men-record aktivitas kita sedang mengajar, belajar dan mengajar, dan Google Meet juga bisa. Itu di-share ke mereka agar mereka bisa berdiskusi, bertanya langsung dengannya adanya video conference ini. Sedangkan video pembelajaran juga kami buat untuk opsi bahwa siswa-siswi ini belum semua memiliki kuota banyak gitu untuk menggunakan video conference Google Meet atau Zoom. Jadi kami memakai YouTube atau Google Drive. Nah, untuk Google Meet Zoom nih kami memiliki aplikasinya. Nih kita buat new meeting, baru kita share. Tapi lebih keseringan kami memakai Google Meet karena lebih murah, seperti itu, lebih tidak memboros kuota. Selanjutnya itu evaluasi proses pembelajaran. Kami evaluasinya ini memakai tadi Google Formulae. Itu bisa kami pakai untuk ujian atau tugas dengan Google Form. Nah, ini kita udah buat untuk tugas atau ujiannya bit.ly keuangan Pemda. Ini kami membuat 20 pilihan ganda dan 2 esai. 2 pilihan ganda ini, 20 pilihan ganda ini masing-masing bernilai 4 poin. Jadi totalnya itu 80 poin. Sedangkan esai ini ada 2, jadinya bernilai 10 poin jadi 20 poin. Jika ditotalkan keseluruhannya, itu akan mendapatkan 100 poin. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kami membuat Google Form, nanti kita share link Google Form tersebut di Google Classroom. Bentuknya seperti ini, mereka mengisi email address mereka, nomor absen mereka, nama lengkap mereka, kelas. Nah, jika sudah mengisi semua, ini kita wajibkan. Jika belum ada yang diisi, itu tidak bisa next gitu. Nah, lanjutnya itu nih, pengaturan Google Form-nya. Kita membuat pengaturan Google Form ini menjadi quiz, yaitu dengan nilai maksimal 100 poin. Untuk soal pilihan ganda itu, nilai yang diperoleh siswa akan langsung terlihat secara otomatis. Misalkan udah diisi nih sama siswa-siswi, jadi
nilainya itu sudah ada gitu, otomatis ada keluar dan mereka dapat melihatnya. Sedangkan untuk penilaian soal esai itu akan ditinjau secara manual. Kenapa? Karena itu belum, yang mereka jawab itu tidak bisa otomatis benar gitu jawabannya di Google Form. Jadi harus dilihat sama guru tersebut, diperiksa manual. Nah, selanjutnya itu setiap butir pertanyaan wajib dijawab oleh siswa sehingga tidak ada pertanyaan yang lewat, diwajibkan gitu yang tadi saya jelaskan. Dan juga Google Form otomatis mengacak urutan pertanyaannya nih agar mereka tidak menyontek satu sama lain. Jadi mereka tidak tanya nih soal ini sama enggak. Jadi mereka tinggal A, B, C, D, E, F gitu. Jadi dengan ada urutan, mengacak urutan pertanyaan ini menyulitkan mereka untuk menyontek gitu. Selanjutnya itu nih bentuk-bentuknya. Kalau tadi udah dijelasin, ini soal pilihan gandanya seperti ini, tidak ada nomor jadi bisa diacak. ABC-nya juga dihilangkan. Dan juga untuk esai kami bisa dengan menjawab uraian paragraf atau bisa mengupload file dengan berbentuk Word atau berbentuk foto di buku tulis mereka tulis gitu. Misalkan ini jawabannya jurnal jadi difoto dan dikirim, ditambahkan file gitu. Selanjutnya itu ada metode penilaian. Nah, kami memakai metode penilaiannya itu 3 aspek yang dinilai dalam pembelajaran. Yang pertama itu ini sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Yang pertama afektif, yang kedua psikomotorik, yang ketiga kognitif. Afektif ini untuk penilaiannya itu untuk sikapnya mereka, sikap afektif. Metode yang digunakan ini adalah dengan teknik observasi atau artinya mengamati perilaku siswa secara langsung selama kegiatan pembelajarannya. Itu melalui video atau diskusi video conference online gitu. Jadi kita mengamati sikap mereka seperti apa. Nah, di sini kita ada dua faktor, tanggung jawab dan juga disiplin. Untuk tanggung jawab kita akan dinilai oleh 5 poin. Yang pertama itu melaksanakan semua instruksi yang diberikan guru dengan benar, menyelesaikan semua tugas yang diberikan, melaksanakan proses diskusi selama belajar, teliti dan cermat dalam menuliskan hasil tugas yang diberikan, dan juga menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas. Jadi tanggung jawab mereka tuh jangan curang dan harus diskusi dalam belajar gitu, dalam berlangsungnya pembelajaran. Dan semua instruksi yang diberikan oleh guru itu dilakukan dengan baik dan benar. Untuk disiplin, yang pertama itu ada masuk ke kelas online tepat pada waktunya, itu dapat nilai 1 poin, memulai kegiatan diskusi atau mengerjakan tugas, mengumpulkan hasil sesuai instruksi, rajin dan teratur selama belajar dan belajar berlangsung, mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan aktif. Nah, jika mereka sudah memiliki 5 poin tersebut, jadi skornya mendapatkan 5. Kalau kurang dari 1, jadi 4 poin, 4 skornya 4. Jika 3 saja mengandung 3, dia mendapatkan 3 poin. Selanjutnya itu adalah rubrik penilaian afektif. Ini bentuknya penilaiannya seperti apa? Seperti ini. Jadi misalkan mereka mendapatkan 10 poin, jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi rentang skor nilainya itu adalah 81 sampai 100 itu untuk A, nilai A, huruf A. Sedangkan 61 sampai 80 itu nilai B. 41 sampai 60 itu nilai C, dan kurang dari 41 itu nilai K atau kurang gitu, atau tidak lulus gitu. Nah, ini nomor bentuknya itu nama siswa, tanggung jawab sama disiplin, total skornya berapa? Jadinya 100 gitu. Setiap poin menilai dapat 2 gitu, 2 poin, 2 poin, 2 poin. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Selanjutnya itu ada psikomotorik, yaitu untuk penilaian ini, metode yang digunakan dengan teknik observasi, artinya kegiatan dan partisipasi siswa itu sama kegiatan pembelajaran berlangsung itu apakah menunjukkan sikap yang aktif atau pasif gitu. Jadi dilihat nih mereka aktif atau pasif, dapat nilai nih, dapat poin. Dengannya ada penilaian psikomotorik.
Nah, itu yang dibagi dua nih dalam penilaiannya. Yang pertama memberikan pendapat atau bertanya, dan juga menjawab pertanyaan. Nah, ini untuk poin-poin untuk memberikan pendapat itu ada 5. Yang pertama, aktif dalam menunjukkan antusias yang tinggi selama diskusi berlangsung, memiliki rasa ingin tahu dan terdorong untuk bertanya, peserta didik terdorong untuk melakukan eksplorasi atau penjelajahan, peserta didik terdorong untuk mengekspresikan gagasan secara lisan, menyampaikan pendapat yang logis secara lugas dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, mereka ini harus memiliki rasa ingin tahu dalam pembelajaran, dalam mencari tahu ilmu, mencari jawaban gitu. Dan juga memberikan antusias dalam berdiskusi, dalam diskusi langsung. Tuh mendapatkan poin-poinnya. Jika misalkan kurang dari, jika mengandung 4 poin atau kurang 1 poin, jadi mendapatkan skor 4. Kalau semuanya lengkap dapat 5 gitu. Sama seperti sebelumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu poin-poinnya, yang pertama dijawab pertanyaan dengan logis, aktif selama diskusi berlangsung, menyampaikan jawaban dengan bahasa yang baik dan benar, menghargai pendapat teman yang menyanggah pendapat, menyampaikan jawaban dengan lugas dan meyakinkan, didukung dengan teori yang ada. Jadi jawaban mereka tuh didukung oleh teori-teori yang ada gitu, tidak asal ambil atau tidak ada sumbernya seperti itu. Nah, juga mereka menghargai temannya untuk berpendapat atas jawaban mereka seperti itu. Selanjutnya itu, nah ini bentuknya sama rubrik penilaian afektif, skornya juga sama rentannya seperti ini. Dan yang ketiga itu ada kognitif atau pengetahuan. Nah, ini untuk penilaian ini, metodenya yang digunakan itu dengan teknis tes tertulis. Artinya itu diukur melalui hasil kerja siswa untuk menunjukkan seberapa baik atau tinggi penguasaan materi selama kegiatan pembelajaran. Jadi, selain itu juga untuk mengontrol apakah rumusan tujuan pembelajaran sudah sesuai dan tercapai pada peserta didik. Nah, jadi diadakan dengan tes tertulis tuh yang sudah diberikan, misalkan Google Form untuk pembelajaran online sekarang gitu. Jadi dinilainya dengan seperti itu. Nah, ini tes tertulisnya itu tekniknya tes tertulis dengan bentuk instrumen ada 2 tadi, pilihan ganda dan uraian. Dan tujuannya itu apa? Mengetahui penguasaan pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengambilan nilai sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Jadi dengannya ada tes tertulis tersebut dapat mengevaluasi murid tersebut sudah mengerti atau belum, sudah paham atau belum, sudah tercapaikah kompetensi yang sudah diberikan materinya oleh guru tersebut, seperti itu. Jadi kami mengadakan pilihan ganda atau uraian. Jadi pedoman peskoran ini ada skor maksimum 100, bobot pilihan ganda 80%, tadi 4 poin, esai 20%, 10 poin, kali 80 tambah 20% jadi 100%. Jadi rumus skornya itu skor perolehan dibagi skor maksimum kali bobot. Jadi jumlah skornya itu 100. Selanjutnya itu ialah penutup ini, yaitu laporan akhir PKM jarak jauh ini, kesimpulan dan saran. Nah, ini kesimpulan dari kelompok kami ialah penjelasan ini mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, yaitu menggunakan blended learning. Tadi tujuan pembelajarannya itu untuk praktikum akuntansi lembaga, untuk siswa itu mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya, materinya pendapatan dan belajar. Metode pembelajarannya itu kita menggunakan blended learning. Terus menggunakan media pembelajaran itu kami menggunakan Google Classroom, Google Meet, dan Google Form agar memudahkan kami untuk memberikan materi terhadap siswa-siswi. Dan juga evaluasi proses pembelajaran ini kami menggunakan Google Form yang paling mudah. Dan juga metode penilaiannya itu kami menggunakan 3, yaitu afektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Dari sikap, dari penilaian mereka, dari pengetahuan mereka, dan juga dari tes tertulis atau prakteknya mereka. Sarannya itu ialah sebaiknya guru dan siswa ini dapat lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran, dapat lebih aktif melakukan pembelajaran online, dinyalakan
di-on-kan kameranya mereka untuk berdiskusi secara online bersama gurunya. Jika ada berpendapat, mic-nya dinyalakan. Dan guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Jadi lebih singkat, lebih jelas, lebih padat untuk menjelaskan kepada siswa-siswi di SMK atau di sekolah tersebut. Nah, jadi ada kata-kata mutiara, yaitu ialah pendidikan ini senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Jadi semangat belajar terus. Semoga bermanfaat video ini untuk metode atau untuk guru, untuk siswa. Semangat terus. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.